Hello there, good morning good people. Hari ini hari Sabtu, weekend. Waktunya kita bicara tentang leverage, tentang sistem, tentang pendaya ungkitan bisnis kita. Terutama dalam kondisi seperti ini, kita harus tahu bagaimana kita bisa memperbaiki dan meningkatkan performa kondisi bisnis kita. Tidak peduli bisnis apapun, kita harus meningkatkan. Ada yang bisnis yang sudah baik, bersyukur, tingkatkan lagi. Ada bisnis yang kurang baik, kita berusaha. Ada bisnis yang maaf kata sama sekali tidak memungkinkan untuk bergerak sama sekali, tetap harus kita upayakan. Intinya adalah kita berusaha lebih baik. Nah, ada pertanyaan menarik yang dilontarkan kepada salah satu pengusaha di acara kita Zoom dan seminar online kita, yaitu Coach, bagaimana saya bisa menemukan new normal? Bagaimana saya bisa menemukan new normal, bagaimana saya bisa mencapai titik normal baru yang bisa kita kembangkan dan bisa kita daya gunakan sebagai bentuk format bisnis baru kita. Jawaban saya singkat, yaitu konsisten mencari new normal. Apa itu konsisten mencari new normal? Bagaimana kita cara mencari new normal? Mari kita bahas. Oke, jawaban saya kepada pengusaha itu adalah Anda gunakan konsisten dalam hal 3 hal, yaitu A, P, D. Ya, ini jawaban saya yang saya akan bahas di vlog ini. Konsisten dalam A, P, D. Apa itu A? Konsisten dalam accepting. This is the one of the most challenging part. Salah satu dari yang paling susah, bagian yang paling menantang adalah accept dan menerima kondisi di mana bisnis kita mungkin tidak akan kembali lagi ke kondisi yang normal sama sekali sesuai dengan pre-pandemic, sebelum pandemic. Nah, ternyata dalam pengalaman saya dan pengalaman kami dan tim kita, termasuk perusahaan kita juga, untuk mengaccept ini sulit sekali ya, karena kita manusia adalah manusia yang berdasarkan memori, berdasarkan habit. Otak kita ini seperti muscle ya, otak kita ini seperti memang otak kita ini otot ya, yang mengingat bagaimana kita bergerak, bagaimana kita mengkomunikasikan, bagaimana kita cara menjual, bagaimana cara kita melayani konsumen, itu semua sudah terpatri di otak kita. Jadi tips saya begini, konsisten dalam accepting itu memiliki 2 unsur. Unsur pertama itu adalah berdamai dengan kondisi sekarang. Ya, jangan marah-marah ya, karena marah-marah, benci, dengki, iri dengan yang lain ini tidak membuat kita lebih sukses, tidak membuat kita lebih mudah mengaccept dan berhasil mengaccept dengan baik semakin kita jauh. Yang kedua adalah cari teman-teman kita yang sudah atau yang sedang berusaha untuk accept dan sudah berhasil melewati proses atau menemukan new normal ya. Jangan bergabung dengan teman-teman yang sedang berkeluh kesah. Inti daripada accepting adalah cepat-cepat masuk ke kolam, cepat-cepat masuk ke kelompok, pool of people di mana mereka sudah mulai accepting dan mereka sudah move on. Di sini banyak sekali teman-teman yang sudah berhasil ya move on, belum tentu berhasil dalam omset dan profitnya, tapi berhasil dalam move onnya. Misalkan sudah membentuk sebuah bisnis unit baru ataupun sebuah service baru dan seterusnya. Ya, jadi yang pertama A itu accepting. P, this is the most important part, yaitu adalah pivot. Pivot ini adalah sebuah istilah yang diperkenalkan, setahu saya, kalau saya salah kalau dikoreksi, setahu saya digunakan oleh pada olahraga basketball, yaitu ketika satu kaki menjadi sumbu atau pilar dan kaki yang lain itu bergerak untuk mengecoh lawan atau membuat gerakan strategis lain sehingga bisa menemukan celah untuk shoot dan melempar atau passing the ball. Ya, pivot satu kaki di tempat yang sama sebagai poros, sebagai sumbu, kaki yang lain berputar. Nah, di dalam bisnis saya melihat beberapa pengusaha sangat ekstrim sekali. Jadi bisnis ditutup kemudian beralih sama sekali menuju bisnis lain. Saya nggak bilang ini salah, semua orang punya cara sendiri-sendiri, tapi pengalaman saya dan apa yang saya tanyakan dan selama 5 minggu terakhir ini, 5 minggu terakhir ini dalam kondisi pandemik, saya menemukan bahwa konsumen kami, klien kami yang tutup sama sekali dan berusaha pindah perusahaan lain, bisnis lain dengan genre yang lain, ini semakin negatif ya, semakin sulit sekali untuk menjadi positif, semakin berat tantangannya dan malah bertambah keluh kesahnya ya, bukan tambah sedikit, semakin stres. Nah, saya sarankan teman-teman yang melihat vlog ini adalah Anda konsisten untuk pivot. Pivot di mana kalau di bisnis? Pivot di 4 area. Ya, pivot di 4 area. Yang pertama adalah pivot di value, kedua adalah pivot di service Anda, pivot di communication, dan pivot di selling. Saya jelaskan satu-satu ya. Pivot di value. Sebagai contoh begini, value nilai ya.
Anda perusahaan yang bergerak di bidang restoran, ya. Pagi tadi ada informasi salah satu restoran yang paling yang cukup lama ya, legendaris di kota Surabaya tempat saya ada sekarang, berada di sini. Ada restoran Chinese food di Surabaya ini yang kemudian pivoting. Jadi value-nya dia tetap sama, satu kaki tetap sama sebagai sumbu, yaitu memang mengenerate atau menghasilkan masakan, itu value-nya dia. Dan kemudian satu lagi kaki berubah, bukan cuma incoming, bukan mengandalkan incoming guests atau tamu yang datang, tapi dia berubah menjadi catering provider. Ya, jadi rumah ke rumah, ke kantor dan segala macam. Ini perusahaan food F&B, food and beverage, ya. Satu kaki tetap di menyediakan makanan, menghasilkan makanan, mengolah makanan, satu kaki menjadi catering provider. Ini contoh daripada Anda konsisten mencari pivot perusahaan Anda masing-masing. Satu kaki tetap di core value Anda, kaki lain kemudian berubah. Dan kemudian kedua, service. Konteksnya seperti ini. Service itu kan cara kita untuk melayani dan menyajikan, ya, bagaimana mendeliver produk atau jasa kita. Kembali ke makanan lagi, ya. Jadi misalkan service-nya selama ini dia dikenal sebagai masakan cepat saji yang on time. Maka dia mempertahankan on time-nya, tapi tidak lagi melalui menyajikan ke meja demi meja, tapi menyajikan dari rumah demi rumah. Sehingga service-nya dia mengatakan bahwa saya on time mendeliver daerah Surabaya dan sekitarnya dengan maksimum 30 menit or free. You know, something like that. Ini adalah pivoting, ya. Dia dikenal sebagai kecepatan waktu itu dan servisnya dia adalah cepat, maka dia merubah menjadi catering tapi yang cepat, kirim ke rumah atau H-1 atau H-12 jam sudah bisa pesan, and so on and so on. That's the service. Satu pivot kaki, satu sebagai sumbu, satu kemudian berputar mencari yang lain. Konsisten, tidak mesti ketemu langsung ya guys ya, tidak langsung ketemu. Anda mesti mencari dan research dan scanning. Ketiga, setelah kita bilang pivot dalam value, pivot dalam service, pivot dalam komunikasi atau communicating, ya. Mungkin pesannya sama tentang quality makanan yang disajikan oleh restoran tadi, tentang volume, tentang kenikmatan, tentang rasa cita rasa. Mungkin komunikasinya tentang kontennya sama. Kontennya sama, tapi medianya mungkin lain. Dulu mungkin medianya brosur, sekarang medianya harus menggunakan sosial media atau menggunakan endorsers di Instagram atau menggunakan karikatur atau menggunakan video atau menggunakan jingle, you know, whatever it is. What does it take untuk mengkomunikasikan value dan service ini menuju ke konsumen Anda? Ya, ingat, satu kaki tetap fokus untuk mengkomunikasikan apa yang konten yang Anda anggap penting dan terkenal, yang dikenal oleh konsumen Anda atau market Anda, dan kaki yang lain mencari media dan modul ataupun cara lain untuk menyampaikannya. Oke, finally adalah pivot dalam hal selling, which is dari pivot ini yang paling penting sekarang adalah fokus ke selling. Bukan selling dalam hal kita tidak sensitif dengan kondisi market ini. Anda bisa lihat di vlog saya sebelumnya tentang etiskah kita menjual dalam kondisi pandemik. Tapi selling yang saya maksud adalah cara apa yang Anda mau jual dengan tata caranya. Misalkan Anda pivot satu kaki sebagai sumbu, Anda fokus untuk menekankan dan mempertahankan apa? Nggak bisa semua dipertahankan. Misalkan Anda fokus restoran yang memang terkenal karena harganya. Maka kalau harga Anda adalah harga yang tinggi, marginnya tinggi, maka jangan terlalu cepat-cepat mengambil posisi, mengambil margin di bawah dan menggunakan harga yang paling murah. Ini salah juga, karena Anda tidak pivot, itu Anda membongkar konsep selling Anda. Sales value atau nilai yang Anda jual ke konsumen, pesan yang Anda sampaikan menjadi confusing untuk konsumen. Jika Anda mainnya di high end, tetaplah main di high end, cuman Anda pertahankan satu. Misalkan Anda pertahankan marginnya, tapi Anda tambahkan volumenya. Or Anda pertahankan volumenya, jadi tetap volumenya, Anda selling nih, volumenya sama nih, saya nggak berubah, tapi Anda rubah komposisinya, makan menunya dan segala macam. See, and then you rubah. Apakah pricingnya Anda buat menjadi marginnya sama, tapi harga diturunkan? Ya, bisa paham ya? Jadi marginnya sama, dipertahankan, marginnya tetap 30%. Marginnya net atau margin tetap 50% di food and beverage, tapi Anda kurangi harganya. Jadi Anda kurangi volumenya, Anda cacah menjadi harga yang lebih kecil-kecil, sehingga harga per satuan unit mungkin lebih rendah dibandingkan harga per satuan unit sebelum pandemik. Tapi margin Anda tetap. You get my point. Satu kaki tetap, yang lain scanning, yang lain muter, pivot, seperti basketball. Satu poros, yang lain bergerak terus.
Ya, that's it. So Anda mesti konsisten mencari di pivot ini. And finally, of course, A, accept, P, pivot, and D, deadline. Di dalam konteks sistem leverage tidak ada yang mempercepat bisnis Anda untuk bergerak maju daripada Anda memutuskan kapan deadline-nya. Kapan deadline Anda mulai menjual dengan harga baru, kapan Anda deadline mulai memberikan service dengan konteks baru, kapan Anda deadline memberikan value yang baru, dan seterusnya. Kapan deadline Anda untuk mulai mengkomunikasikan value Anda yang sudah di-adjust. Kalau tidak ada deadline, no business. Every business has to get deadline. Nah, tim Anda juga mesti disadarkan ya, salah satu kita bisa move on dari kondisi ini adalah kita harus deadline. Ya, kita harus pasang deadline dan tenggat waktu yang mengikat dan mulai bergerak. Kapan bergeraknya? Sesuai dengan kondisi Anda. Kapan deadline-nya? Tentukan. Ya, jangan Anda molor-molor terus ya. Jangan terus memperpanjang masalah ini dengan cara, oh ya nanti kita usahakan. No, set the deadline, kemudian bekerja mundur. Work backward, ya. Deadline-nya kapan? Oke, mulai 5 Mei saya akan mulai menawarkan dengan harga sekian, dengan produk ini, dengan value ini, dengan komunikasi seperti ini. Tentukan 5 Mei, kemudian Anda kerja mundur. Deadline-nya jangan dirubah, kerja Anda yang di-adjust supaya Anda bisa memenuhi deadline itu. Coach, tidak sempurna, Coach. We work on it, ya, work on it. Tapi jangan pernah tidak punya deadline. Susah sekali kalau tidak punya deadline. Saya bilang ya, Anda menawarkan program marketing tertentu, kasih deadline. Ternyata di program marketing itu tidak ada orang yang membeli atau tidak ada orang yang peduli dengan Anda. Fine, improve, deadline baru lagi. Improve, deadline baru lagi. Itu namanya konsisten mencari new normal. Oke guys, this is Leverage Day. Waktunya Anda untuk meningkatkan usaha Anda. Seperti saya katakan, terlepas dari kondisi Anda, apakah bagus, superior, karena diuntungkan, very good, good for you, atau setengah-setengah, masih surviving, masih bertahan, good for you, atau kondisi yang sangat lemah sekali, bahkan tidak mungkin menjual apapun, wake up and improve the condition. I hope this is useful. I see you tomorrow. Stay safe, stay healthy. Bye-bye. Boom.